Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang keempat tentang fikih Ramadan atau fikih puasa, yang mana kita ulangi kembali bahwasanya sebelum kita melaksanakan sesuatu maka diwajibkan bagi kita untuk faham dan mengerti tentang suatu permasalahan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki ataupun perempuan, muslim wa muslimat, laki-laki yang muslim ataupun perempuan yang muslimat. Nah, ketika kita mau memasuki bulan suci Ramadan, maka kita wajib untuk memahami tentang fikih Ramadan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umroh, maka kita wajib hukumnya untuk memahami fikih haji atau umroh. Ya, kalau kita ingin melaksanakan ibadah zakat fitrah atau zakat mal, harta dan seterusnya, maka kita wajib untuk memahami ya fikih zakat fitrah atau zakat mal itu. Nah, ini yang banyak kaum muslimin yang tidak memahami ya tentang kewajiban menuntut ilmu syar'i seperti ini. Baik, tetapi kalau misalnya kita belum ada tuntutan untuk mengamalkan suatu permasalahan, maka nggak wajib. Contoh, seorang masih SMA, ya perjalanannya masih panjang, belum ada kewajiban bagi dia untuk menikah, maka tidak wajib baginya itu untuk memahami tentang fikih pernikahan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya seorang besoknya mau menikah, maka malam ini, hari ini dia wajib memahami tentang fikih pernikahan atau fikih parenting. Nah, sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang keempat, eh, kita melanjutkan tentang ya syarat ya tata cara puasa bulan Ramadan. Ini penting ya. Bagaimana sih tata cara berpuasa pada bulan Ramadan itu? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah syarat wajib puasa itu dulu. Ya, syarat wajib puasa. Nah, di sini ada beberapa hal ya. Ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Ini berbeda ini. Ya, ada syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib puasa ini apa maksudnya? Syarat wajib puasa ini adalah hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan puasa tersebut. Ya, bila bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi bagi seorang seorang yang mukallaf maksudnya, atau seorang yang dibebani sebuah hukum, maka puasa Ramadannya itu tidak menjadi wajib atasnya. Atau mungkin sebaliknya, ya puasa Ramadan hanya akan menjadi mubah, sunnah dan bahkan haram kalau misalnya dia tidak termasuk dari syarat, tidak termasuk kepada syarat wajib puasa ini. Nah, di antara syarat wajib puasa ini ya, yang pertama itu adalah beragama muslim ya. Beragama muslim. Beragama muslim ini sepakat para ulama bahwasanya orang kafir ya mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Maaf, mungkin ada yang masuk. Ya.
Maka jumhur ulama sepakat bahwa eh, yang pertama kali syarat wajib puasa ini adalah orang yang diwajibkan untuk berpuasa yang hanyalah orang yang Islam saja. Nah, sedangkan sebaliknya yang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan ini sesuai dengan ya yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan orang-orang manusia. Ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhan nas, tapi orang-orang beriman. Baik, timbul pertanyaan, ya kenapa orang kafir itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan ya ayyuhalladzina amanu ya kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya apa? Yang tidak beriman tidak diajak dalam pembicaraan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya orang kafir tidak diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, makanya orang kafir itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena mereka meninggalkan syariat Islam. Ya, orang kafir itu diazab oleh Allah yang pertama disebabkan adalah mereka meninggalkan syariat Islam. Ya, namun kalau disebutkan bahwa orang kafir tidak wajib mengerjakan puasa selama mereka berada di dunia ini, bukan berarti ya nanti di akhirat mereka tidak perlu bertanggung jawab atas amalannya. Ya, jangan kita kira bahwa orang kafir itu walaupun dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah syariat Islam seperti puasa, sholat dan seterusnya gitu kan. Bukan berarti mereka tidak diazab nantinya gitu ya, tidak mempertanggungjawabkan amalan yang mereka lakukan. Mereka orang kafir ya mereka di akan akan apa namanya akan diminta pertanggungjawaban terhadap amalan yang mereka mereka lakukan. Nah, makanya para ulama mengatakan bahwa orang-orang kafir itu meski dunia tidak diwajibkan mengerjakan puasa bulan Ramadan, namun dosa mereka tetap terhitung sebagai orang yang meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena mereka meninggalkan puasa puasa wajib. Nah, semakin banyak mereka melewati bulan Ramadan, semakin bertambah usianya 40 tahun, 50, 60 tahun misalnya begitu ya, maka semakin besar dosa-dosa meninggalkan puasa yang mereka tanggung. Nah, ini dia. Ya, semakin banyak mereka meninggalkan puasa bulan Ramadan, maka semakin besar tanggung jawab mereka nanti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akibatnya apa? Bila ada orang kafir mati dalam usia tua, kemungkinan dia akan mengalami siksa yang lebih berat daripada orang kafir yang mati lebih muda. Nah, ini kata para ulama ya. Kalau misalnya mereka mati dalam keadaan usia tua, azabnya itu lebih besar, lebih berat, lebih sadis ketimbang orang kafir yang matinya di usia muda. Ya, sebab jumlah kewajiban yang dia tinggalkan jauh lebih sedikit, ya, maka dosa-dosanya pun lebih ringan. Nah, pada hakikatnya semua manusia muslim atau kafir tetap mendapatkan perintah untuk mengerjakan detail-detail perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama mereka tidak mengerjakan apa yang telah Allah wajibkan, ya maka tetap mereka dihitung sebagai apa namanya sebagai telah melakukan dosa dosa besar dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Ini nauzubillah ya. Ini nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka orang kafir yang mati muda misalnya begitu ya, yang baru setahun dia melewati masa baliknya, sisaan yang di akhirat nanti bagi mereka ya tentu lebih sedikit dibandingkan mereka yang mati di usia 82 tahun, ya 85 tahun bahkan sampai 100 tahun gitu ya. Nah, ini intinya adalah orang kafir nanti mereka akan mempertanggungjawabkan segala amaliyah yang mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin panjang usianya, semakin besarlah dosa orang kafir itu. Makanya kata para ulama, orang kafir itu azabnya 2 kali lipat dibandingkan orang muslim yang diazab. Yang pertama adalah karena memang mereka tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, karena mereka itu adalah ya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diazab 2 kali lipat dibandingkan orang orang muslim yang diazab nantinya.
Nauzubillah ya, jangan sampai gitu termasuk orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ya belajar agama Allah Subhanahu wa taala yang kita niatkan adalah untuk kita terbebas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ternyata para ulama ya seperti misalnya ya eh, nah ini ada ayat dari Al-Qur'an ya. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal? Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa mereka. Ya, tentang seberapa banyak dosa-dosa mereka itu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Ini subhanallah ya. Makanya orang kafir itu kalau kalau bagaimana kalau misalnya orang kafir kemudian dia bertobat kepada Allah? Ya, bagaimana? Ya, ya, itu ya pertanyaan yang mesti kita jawab bareng-bareng ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang kafir kemudian dia masuk ke dalam Islam. Apakah dia wajib untuk mengqadha salatnya, mengqadha puasanya, dan seterusnya. Baik. Kemudian nah, para ulama berbeda pendapat ya tentang tentang syarat wajib berpuasa ini. Ya, seperti mazhabnya Hanafi ya. Mazhabnya Hanafi nanti silahkan dibuka buku Syekh Wahba Az-Zuhaili ya dalam kitab usul fikihnya. Bahwasanya mazhab Hanafi ya mengatakan bahwa keislaman itu bukan syarat untuk berpuasa. Ya, ini mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa syarat syarat keislaman itu ya tidak menjadi wajib. Ini menurut mazhab Hanafi ya. Nah, dalam hal ini ada sedikit perbedaan antara Hanafi dengan jumhur ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan syarat wajib puasa adalah muslim. Ini jumhur ulama. Tetapi mazhabnya Hanafi berbeda ya, berbeda. Nah, lalu apa bedanya begitu? Dengan timbul pertanyaan bagi kita, apa bedanya? Nah, kalau status keislaman dikatakan sebagai syarat wajib, maka konsekuensinya adalah orang yang statusnya bukan Islam menjadi tidak wajib menjalankan puasa. Artinya adalah orang kafir memang tidak diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kata lain, orang kafir bukan yang sifatnya mukhatab ya. Baik, maaf ada telepon. Dalam kata lain, orang kafir yang bukan mukhatab ya, bukan dikenakan sanksi hukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di akhir nanti tidak ditagih dan tidak dianggap berdosa karena tidak menjalankan puasa. Nah, sebaliknya jumhur ulama mengatakan bahwa status keislaman bukan menjadi syarat wajib, ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa status keislaman bukan syarat wajib, melainkan syarat sah. Nah, apa konsekuensi daripada hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ya, apa konsekuensinya? Nah, walaupun demikian, ya walaupun orang kafir tetapi tetap wajib puasa gitu ya. Hanya saja tidak sah. Kalaupun mereka orang kafir itu mereka berpuasa, tetapi tidak sah puasanya karena memang syaratnya itu ini menurut para jumhur ulama ya. Karena memang syaratnya itu adalah muslim gitu ya. Nah, kalau dia melakukannya puasanya tetap tidak sah begitu ya. Itu artinya orang kafir tetap akan ditagih di akhirat atas kewajiban puasa itu dan akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda ketika meninggalkan puasa selama hidup dunia ini. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi, ya agar seseorang sampai bisa diwajibkan oleh Allah menjalankan puasa Ramadan, ya seorang harus sudah menjadi bagian daripada umat Islam. Ya, sudah syahadat dulu dia nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ya dia sudah mualaf, besoknya dia masuk bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah ibadah puasa. Ini ulama berbeda pendapat ya. Tapi karena kita jumhur ya adalah bahwasanya syarat syarat wajib puasa itu ya muslim gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah berakal ya. Yang kedua adalah berakal. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang murtad ya, ada yang murtad, wajibkah dia berpuasa murtad masuk Islam lagi gitu ya? Wajibkah dia berpuasa? Nah, para ulama berbeda pendapat ini. Ya, Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah, para ustadz ya. Menurut Pak mazhab Syafi'i dan Hanabilah bahwa kasus seorang yang murtad dan tidak menjalankan puasa ya, tetapi kemudian dia kembali lagi menjadi muslim. Murtad muslim lagi, maka puasa yang dia tinggalkan itu wajib dibayar atau diqadha ya, sama seperti sholat misalnya, sama seperti zakat gitu ya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hal demikian ya. Silahkan nanti dicek dalam buku Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya. Sholatnya, zakatnya, puasanya ya, kalau misalnya dia murtad mualaf lagi masuk ke dalam Islam, maka semua kewajiban itu wajib mereka mereka bayarkan atau mereka qadha ya, mereka qadha. Baik. Kemudian yang kedua ya, syarat wajib puasa itu adalah berakal ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, wa anil majnuni hatta yafiqa ya, orang yang gila hingga dia sadar daripada gilanya. Ini menandakan bahwasanya ya syarat wajib puasa itu adalah berakal ya, sudah menjadi konsensus para ulama, sepakat para ulama bahwa orang gila adalah orang yang tidak berakal. Orang gila adalah orang yang tidak berakal. Begitu juga kalau misalnya orang yang mabuk misalnya, sama seperti itu. Nah, walaupun orang mabuk itu dia tetap tetap mengkodo puasanya nantinya gitu ya. Nah, seorang yang dalam keadaan gila, ya bila tidak puasa maka tidak ada tuntutan untuk mengganti puasa tinggalkannya. Ya ketika dia telah sembuh daripada sakit gilanya, dan di akhirat ya tidak ada dosa yang harus ditanggungnya karena memang meninggalkan kewajiban berpuasa itu. Namun ya kasus yang dimana seorang secara sengaja melakukan sesuatu yang mengantarkan ya, ya. Namun dalam kasus di mana seseorang secara sengaja melakukan sesuatu yang mengantarkannya kepada kegilaan, ya, seorang yang mengantarkannya kepada kegilaan. Nah, seperti misalnya dia mabuk cinta misalnya kan, mabuk janda tua misalnya gitu, atau mabuk janda muda misalnya gitu kan. Nah, ini mereka mereka diwajibkan untuk apa namanya, untuk mengkodok puasanya itu, ya, mengkodok puasanya itu. Wallahu taala alam. Baik, kemudian eh, kemudian yang ketiga adalah balik ya. Balik, orang yang anak-anak ya, mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa gitu ya, anak-anak, walaupun kita dianjurkan untuk mengajarkan puasa itu kepada anak-anak kita. Pada anak-anak kita. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muru abna'akum bisalah di sab'in wadribuhum 'alaiha di ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, perintahkanlah muru abna'akum, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan ibadah sholat. Ya, secara garis besar ya sholat gitu kan. Secara umumnya adalah puasa dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika mereka berumur berapa? Berumur 7 tahun ya, ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, kalau misalnya mereka sudah berumur 10 tahun ya, kalau mereka tidak melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa dan seterusnya ya, wadribuhum alaiha, maka pukul mereka, dera mereka
ya dalam dengan pukulan ini pukulan yang tidak menyakiti anak tentunya. Dan tentu ketika mereka sudah 10 tahun itu dipisahkan di ranjang mereka ya, bukan tidur di sama orang tuanya lagi. Nah, ini yang disampaikan oleh para ulama bahwasanya ya anak-anak itu memang tidak diwajibkan untuk berpuasa sekalipun kita sebagai orang tua mengajarkan puasa itu kepada anak-anak kita. Nah, dalam mazhab Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i dan Hanabilah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang membolehkan bila anak-anak itu sudah berusia 10 tahun dan masih saja tidak mau berpuasa untuk dikenakan hukuman dengan pukulan. Nah, ini mazhab Syafi'i ini. Ya subhanallah ya, kita di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Dan bila mereka berpuasa, pahala akan diberikan kepada anak-anak itu ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ya dalam syarah Muhadzab ini, kita rujukannya kepada mazhab mazhab Syafi'i ya, tentunya begitu. Baik. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rufi al qalamu an thalathatin. Ya, pena itu diangkat. Ya, pena itu diangkat. Ya, artinya tidak ada dosa baginya sama sekali. An thalathatin atas tiga perkara. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqiza. Dari orang tidur sampai dia bangun. Ya, orang tidur sampai dia bangun. Ya, artinya orang yang tidur nggak ada hukum bagi dia. Orang yang tidur tidak ada hukum bagi dia. Ya, walis sagiri hatta yakbura. Ya, dari anak kecil sampai dia besar gitu ya, sampai dia gede dewasa. Wanil majnuni hatta yakila au yafiq. Dari gila, orang gila sampai dia berakal atau sampai dia sembuh daripada kegilaannya itu. Nah, ini dalil bahwasanya ya orang yang balik berakal itu adalah menjadi syarat wajib puasa. Baik. Kemudian yang kedua ya syarat sah, ya syarat sah puasa. Nah, ini penting ini ya syarat puasa. Apa maksud daripada syarat sah puasa ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, syarat sah puasa itu ya semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya ya. Semua hal yang membuat ibadah puasa ya menjadi sah hukumnya. Bila salah satu syarat ini tidak ada, maka ibadah yang mereka lakukan itu tidak sah. Nah, apa bedanya dengan syarat wajib yang tadi itu kan? Nah, sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, ya puasanya menjadi wajib. Ya, puasanya menjadi wajib. Nah, ya ini bisa kita pahami ya. Kalau syarat sah adalah semua hal yang membuat ibadah puasa menjadi sah hukumnya. Ya, kalau misalnya dia tidak melaksanakan syarat-syarat sah tadi itu, maka tidak sah ibadahnya. Dan sedangkan syarat wajib itu, syarat wajib puasa begitu misalnya begitu ya, adalah maksudnya adalah hal-hal yang bila terpenuhi pada diri seseorang, ya maka puasa itu jadi wajib baginya. Nah, ini perbedaan antara syarat sah dengan syarat wajib puasa gitu ya. Nah, yang pertama syaratnya itu adalah ya dia mesti muslim ya. Ya, syaratnya mesti muslim, artinya dia beragama Islam. Nah, para ulama memandang bahwa keislaman seseorang bukan hanya menjadi syarat wajib saja, syarat wajib puasa saja, tetapi juga sekaligus menjadi syarat sah puasa. Ya, syarat sah puasa. Nah, hal ini berarti bila ada orang yang bukan Muslim melakukan puasa, baik dia beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, atau agama-agama yang lainnya, ya termasuk ateis gitu ya, yang tidak mengakui ada Tuhan, maka puasanya tidak dianggap sah dalam syariat Islam. Dan bila mereka tetap berpuasa, maka tidak mendapatkan balasan apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak beragama Islam. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada hadis ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi amalan yang apapun yang mereka kerjakan, orang-orang kafir kerjakan, ya sama sekali seperti ya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, enggak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, ya berakal ya. Yang kedua itu adalah ya berakal.
Kalau mereka tidak berakal berarti tidak diwajibkan untuk tidak sah puasa mereka. Baik, yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas ya. Suci dari haid dan nifas ini bagi kita sebagai seorang perempuan ya, seorang ibu yang mungkin baru lahiran begitu ya. Nah, suci dari haid dan nifas selain menjadi syarat wajib juga ya, sekaligus menjadi syarat sah dalam berpuasa. Artinya adalah seorang wanita yang mendapatkan haid nifas bila tetap berpuasa maka puasanya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dirinya tahu bahwa sedang mengalami haid atau nifas tetapi nekat untuk mengerjakan puasa juga, maka hukumnya justru menjadi haram. Ya, menjadi haram kalau misalnya dia tetap berpuasa begitu ya. Bahkan kalau misalnya kita seorang perempuan misalnya katakanlah misalnya buka puasa itu jam 6 lewat 10 misalnya azan maghrib, tiba-tiba datang haidnya jam 6 lewat 5, datang haid otomatis tanggung dong 5 menit lagi gitu, kasihan juga kalau dibatalin. Nah terkadang perempuan ada juga begitu, tanggung nantilah, tanggung nggak usah lah gitu ya. Nah ini tetap dia berdosa ya, karena apa? Karena dia melakukan melanggar apa namanya, melanggar ketentuan yang sudah Allah tetapkan ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW ya, bahwasanya Aisyah Aisyah ya berkata, kunna nu'maru biqada'is salati, maaf, kunna nu'maru biqada'is saumi wala nu'maru biqada'is salah. Ya, kami para wanita yang mana ketika itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas ya, nu'maru biqada'is saum, diperintahkan untuk mengqada puasa ya, mengqada puasa yang kami tinggalkan ya, yang Ini matiin terlewatkan. kamera lagi. Wala nu'maru bil qada'i shalah, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat itu. Ya, mengqada salat ketika haid dan nifas nggak ada qada salat. Tetapi kalau berkenaan dengan puasa ya, maka kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqada puasa itu yang tertinggal disebutkan oleh haid. Nah, ini yang disampaikan oleh Aisyah ya. Hadisnya sahih yang dikatakan Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Nasai rahimahullah taala. Nah, di hari yang diperbolehkan, di hari yang diperbolehkan. Baik, kemudian ya, rukun puasa. Kita masuk kepada rukun puasa. Nah, rukun puasa ini ya, rukun puasa yang pertama kali ya adalah niat ya. Niat. Eh, apa artinya? Niat itu adalah qasdut ta'ati wa taqarrubi ila Allah taala fi ijabil fi'li. Ya, niat itu ya salah satu yang disebutkan oleh para ulama ya, dia bermaksud untuk taat dan mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala fi ijabil fi'li, ya dalam rangka mengerjakan suatu perbuatan. Nah, itu niat itu. Ya, ini ulama berbeda pendapat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah perkara apa namanya definisi niat. Ya, definisi niat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu mazhab Syafi'i gitu ya. Bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Nah, kalau dalam mazhab yang lainnya Imam Malikiyah mengatakan qasdul insani biqalbihi ma yuriduhu bi fi'lihi. Seorang bermaksud dengan hatinya atas apa yang diinginkan diinginkan pada perbuatannya itu. Nah, artinya adalah niat ini adalah menjadi rukun puasa bagi kita. Nah, ibadah itu kalau misalnya dikerjakan hanya dengan mengharap kepada Allah, bukan dengan mengharap yang lain seperti melakukannya demi makhluk atau mencari harta dan puji-pujian dari manusia, atau agar mendapatkan kecintaan dari memuji mereka, dari pujian-pujian dari manusia. Ya, tentu hal yang seperti ini ya, puasa yang dilakukan oleh orang seperti ini ya tidak sah ya, apabila tidak dilandasi dengan niat. Ya, kalau misalnya niat itu bukan karena Allah, maka niat tidak sah, ibadahnya tidak sah. Sebegitu besar ya apa namanya pentingnya niat itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini ya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ya sesungguhnya setiap amalan itu harus dibarengi dengan niat, dan setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Nah, timbul pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan.
kapan niat itu kita kita lafazkan? Ya, kapan niat itu kita lafazkan? Nah, yang pertama adalah ya para ulama, jumhur atau ijma para ulama sepakat bahwa niat untuk berpuasa fardu atau puasa wajib itu harus dimulai dari sejak apa namanya dilafazkan atau dipasang niat itu adalah ya sejak sebelum memulai puasa, ya sebelum memulai puasa. Kapan itu? Dari terbitnya matahari sampai azan subuh dikumandangkan, artinya sampai fajar sodik fajar sodik. Ketika Allah, orang mengatakan, muazin mengatakan pada subuh-subuh gitu ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, itu nggak ada lagi niat. Bagaimana kalau misalnya dia terlepas daripada niatnya? Maka dia tetap wajib untuk menahan dirinya tidak makan, tidak minum atau tidak membatalkan puasa itu. Ya, nanti setelah habis bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk mengqadha puasa yang mana dia tidak berniat. Nah, gitu ya. Masya Allah. Nah, ini penting ya kita kita ketahui bersama ya. Nah, dalam hal ini ya ada istilahnya adalah tabyid an-niyah. Tabyid an-niyah itu artinya dia memabitkan niat. Memabitkan niat itu dia mesti membaca atau melafazkan niat atau bukan melafazkan atau apa namanya membaca niat itu tuh ya di waktu malam hari. Nah, di waktu malam hari. Nah, batas yang paling akhirnya itu adalah sampai azan azan subuh ya, azan subuh atau dikenal dengan fajar sodik ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Malam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu." Kata baginda Muhammad SAW ya bahwa Rasulullah SAW sabda, "Man la yubayyitis siyam," siapa-siapa orang yang tidak berniat ya sebelum fajar, siapa-siapa yang siapa-siapa orang yang tidak berniat sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Nah, ini bahaya ya, ini bahaya sekali kalau misalnya kita tidak berniat melaksanakan apa namanya melaksanakan atau melafazkan niat itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa-siapa yang tidak berniat sebelum fajar melaksanakan ibadah puasa, ini puasa wajib ya, Bapak Ibu ya, puasa wajib bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah beda lagi, ya. Maka tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat. Ini ijma para ulama. Ini ijma para ulama. Namun sepakat para ulama bahwa ketentuan untuk niat ini ya sebelum terbitnya fajar gitu ya. Kalau misalnya subuh-subuh dia baca niat sebelum katakanlah misalnya fajar kadib ya, fajar kadib kurang lebih 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh atau fajar shadiq gitu ya, maka tetap puasanya tetap tetap sah ya, puasa tetap tetap sah. Nah, kemudian ya waktunya kalau puasa sunnah tidak harus ya. Kalau puasa sunnah seperti kita sekarang ini puasa Sya'ban misalnya ya, hari Senin. Sekarang kita puasa. Jadi tidak perlu tetap sah puasanya itu walaupun dia berniatnya itu walaupun sudah azan subuh. Ya sudah azan subuh. Ya. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW menemui Aisyah radhiallahu taala anha. Ya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Siti Aisyah, hal indakum syai? Hal indakum syai? Ada sesuatu enggak? Ada enggak yang pantas kita makan pada hari ini? Ya, maka kami menjawab, enggak ada ya Rasulullah. Fa ini idan saimun. Kalau begitu ya udah kita puasa aja deh gitu. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasul. Nah, dan ini ya hadis ini adalah hadis yang berkenaan tentang puasa sunnah, bukan puasa puasa wajib. Ya, puasa sunnah bukan puasa puasa wajib. Nah, bagaimana ketentuan niat itu? Ya, ketentuan niat itu jelas ya. Yang pertama jelas yang disampaikan tadi bahwa ya Rasulullah mengatakan segala amal itu tergantung pada niatnya. Kalau dia nggak berniat, dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, di mana tempat niat itu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat niat itu adalah di kolbunya, di hatinya. Ya, di hatinya. Nah, eh, lalu bagaimana kalau misalnya kita melafazkan niat
bid'ahkah? Memang ulama berbeda pendapat ya tentang terkait melafazkan niat ini. Seperti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan talafuzun niyah bid'atun. Melafazkan niat itu adalah bid'ah. Melafazkan niat itu adalah bid'ah seperti nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi taala. Nah, menurut mazhabnya Hanafi atau Hanbali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan